video ini kita akan belajar keseimbangan kardinal dan ordinal yuk. Teman-teman semua tahu nggak apa itu keseimbangan konsumen? Perilaku konsumen adalah perilaku yang konsumen tunjukkan dalam menggunakan barang atau jasa yang mereka anggap untuk memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku ini didasarkan oleh teori perilaku konsumen sebagaimana untuk membeli barang atau jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu. Nah, perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa teman-teman semua tahu apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu pengaruh psikologis, pribadi, sosial, dan budaya. Apa teman-teman tahu keseimbangan konsumen dapat dihitung dengan pendekatan kardinal dan ordinal? Yuk kita bahas. Pendekatan konsumen kardinal adalah daya guna yang dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas dan tinggi rendahnya tergantung subjek yang menilai. Kepuasan 1, jika kebutuhan seseorang dipenuhi terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin menurun. Kepuasan 2 akan memenuhi kebutuhannya sampai intensitas yang sama. Asumsi dasar pendekatan kardinal yaitu 1. Kepuasan bisa diukur, 2. Konsumen rasional, 3. Diminishing marginal utility, artinya tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin menurun dengan bertambahnya konsumsi. Ukuran kepuasan teori pendekatan kardinal ada dua jenis. Yang pertama total utility, yaitu total perolehan konsumen saat menggunakan jasa atau produk. Fungsi total utility sama dengan TU sama dengan Fx. Yang kedua marginal utility, yaitu kepuasan konsumen lebih ketika menggunakan lebih dari satu jenis barang jasa. Contohnya ketika memakan kue, lo yang pertama puas, lo yang kedua tidak begitu, lo yang ketiga sudah enggan memakannya. Keseimbangan konsumen kardinal, keseimbangan satu jenis barang. Keseimbangan terjadi jika daya guna marginal sama dengan harga barang. Dengan kata lain, tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen harus sama dengan sejumlah pengorbanannya, yaitu uang yang dapat dibelikan barang lain, yaitu sebesar Px. Nah, ini adalah syarat dari keseimbangan satu jenis barang. Contoh soal, diketahui fungsi guna total suatu produk yang dikonsumsi seorang adalah TU sama dengan 1000X dikurang 5X2. A. Berapa unit X harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? B. Jika harga X per unit Rp100, berapa unit X harus dikonsumsi agar tercapai kepuasan maksimum? Nah, kalian bisa lihat jawaban soal yang kita bahas tadi di sini. Jadi, kepuasan konsumen akan dicapai jika 1 MUX1 per PX1 sama dengan MUX2 per PX2. Dalam hal ini, MUX1 adalah marginal utility dari barang X1 terakhir, sedangkan MUX2 adalah marginal utility dari barang X2 terakhir. 2. Karena konsumen mempunyai pendapatan yang terbatas, maka harus dipenuhi juga syarat I sama dengan PX1 kali X1 tambah PX2 kali X2, di mana I sama dengan pendapatan konsumen. Nah, apakah teman-teman sudah paham apa itu pendekatan kardinal? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan ordinal. Apa sih pendekatan ordinal itu? Pendekatan keseimbangan ordinal. Pendekatan keseimbangan ordinal adalah pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengonsumsi sekelompok barang. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, asumsi dasar seorang konsumen adalah satu konsumen rasional mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimiliki. 2. Kepuasan konsumen dapat diurutkan. Ordering konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimiliki. Nah, untuk mengamati teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal bisa dilakukan dengan konsep kurva indifferent dan garis anggaran loh. Konsep kurva indifferent. Kurva indifferent adalah grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan atau utilitas yang sama kepada konsumen. Berikut ciri-ciri dari kurva indifferent. 1. Memiliki kemiringan negatif berkurang dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Semakin jauh dari titik origin, kurva menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
Garis anggaran. Asumsi kedua yang perlu kamu pahami ketika menggunakan pendekatan ordinal adalah garis anggaran atau budget line. Cara kerja dari garis anggaran ini adalah membagi wilayah. Ketika konsumen hendak membeli barang sesuai dengan budget atau anggaran yang mereka punya, begitu juga untuk daerah yang kemungkinan mereka tidak mampu menjangkaunya. Keseimbangan konsumen ordinal. Keseimbangan konsumen ordinal dapat dicapai dengan menggunakan prinsip kondisi optimal, yaitu satu konsumen akan memilih kombinasi barang atau jasa yang berada pada titik sentuh antara kurva indiferen dan garis anggaran. 2. Pada titik sentuh tersebut, kemiringan kurva indiferen harus sama dengan kemiringan garis anggaran. Hal ini berarti bahwa laju pengorbanan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa tambahan harus sama dengan perbandingan harga barang atau jasa tersebut. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference kurva. Persinggungan antara budget line dan indifference kurva ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen. Kita sudah membahas mengenai kedua pendekatan tersebut. Nah, sekarang apakah teman-teman tahu apa yang membedakan kedua pendekatan tersebut? Perbedaannya adalah, satu, utilitas kardinal adalah utilitas yang menentukan kepuasan suatu komoditas yang digunakan oleh seorang individu dan dapat didukung dengan nilai numerik. 2. Istilah pengukuran untuk utilitas kardinal dan utilitas ordinal adalah utils dan peringkat. Utils adalah unit utilitas dan peringkat menentukan preferensi suatu produk dibandingkan dengan produk lain di pasar. Utilitas kardinal tidak terlalu realistis dibandingkan dengan utilitas ordinal karena evaluasi utilitas secara kuantitatif tidak praktis. Utilitas ordinal bergantung pada pengukuran kualitatif yang membuatnya lebih realistis. Perbedaan lain antara utilitas ordinal dan utilitas kardinal adalah utilitas ordinal didasarkan pada analisis kurva indiferen, sedangkan utilitas kardinal didasarkan pada evaluasi utilitas marginal.